Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran PPKN bersama saya Bu Jainab Nur Hidayah, guru PPKN SMK Negeri 2 Blitar. Kali ini dengan materi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat mengidentifikasi pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Di samping itu siswa juga diharapkan dapat mengidentifikasi pengaruh negatif dari kemajuan iptek dalam aspek ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut memperlihatkan para siswa SLTA sedang menggunakan komputer untuk menjalankan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Nah, penggunaan komputer dalam aktivitas pembelajaran dan ujian saat ini menjadi hal yang umum. Nah, salah satu kelebihan penggunaan teknologi seperti komputer saat ini adalah akses internet. Dan berbagai informasi tersedia di internet, sehingga siswa dapat memanfaatkan internet antara lain untuk membantu pembelajaran. Seperti pada kondisi seperti sekarang ini, siswa diharuskan belajar di rumah. Nah, hadirnya internet merupakan salah satu contoh dari kemajuan iptek dalam bidang komunikasi dan informasi. Nah, sekarang mari kita perhatikan terlebih dahulu yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Iptek adalah sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi dan informatika. Nah, kemudian sejalan dengan hal tersebut, di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 juga dimuat hal-hal yang mengatur tentang kemajuan iptek. Nah, coba perhatikan pada pasal 31 ayat 5 yang bunyinya, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan dan kesatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia. Berikutnya, sebelum kita memulai pembahasan selanjutnya, perlu dipahami bahwa iptek itu adalah sesuatu yang netral. Yang menyebabkan iptek mempunyai pengaruh positif dan negatif itu adalah manusia yang menjalankannya. Apabila seseorang menggunakan dengan bijaksana, maka hasil yang didapatkan adalah positif. Akan tetapi sebaliknya, apabila digunakan dengan tidak bertanggung jawab atau untuk kepuasan diri sendiri, maka hasilnya adalah negatif. Dan berikut akan kita bahas mengenai pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan hankam. Mari perhatikan. Nah, kita lihat dampak positif dalam aspek politik.
Jadi dampak positif dari perkembangan iptek dalam aspek politik. Yang pertama ada keterbukaan. Jadi contohnya diskusi politik sekarang ini cenderung semakin terbuka, misalnya dengan adanya siaran televisi atau radio. Kemudian yang kedua adalah kebebasan. Yang ketiga adalah pemerintahan yang semakin demokratis. Kemudian berikutnya kita lihat dampak positif dari perkembangan iptek dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada keterbukaan informasi. Nah, keterbukaan informasi ini misalnya mengenai perusahaan dan perekonomian suatu negara, sehingga membuat pihak luar negeri tertarik untuk melakukan investasi ke negara kita. Kemudian yang kedua, peningkatan teknologi. Contohnya seperti penggunaan robot dalam pembuatan mobil. Nah, ini dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian yang ketiga, konsumen dapat atau mudah untuk mencari informasi dan membandingkan produk yang diperlukan itu dengan lebih baik. Berikut adalah dampak positif di bidang sosial budaya. Ada beberapa kemudahan di sini. Yang pertama, kemudahan akses informasi. Misalnya sekarang dengan internet, berbagai informasi mudah kita dapatkan. Yang kedua, ada kemudahan akses nilai. Misalnya di sini kita juga dengan adanya perkembangan teknologi, kita mudah untuk mengakses nilai-nilai melalui internet maupun media-media sosial. Kemudian yang ketiga, kemudahan kebiasaan. Nah, di sini kita ada kemudahan untuk mengetahui budaya yang terdapat di dunia ini atau di negara-negara lain tanpa kita harus datang ke negara tersebut. Kemudian berikutnya adalah dampak positif di bidang hukum dan HANKAM. Ada beberapa dampak positif di bidang hukum dan HANKAM. Nah, perkembangan teknologi ini membuat supremasi hukum dan demokratisasi dan pemenuhan HAM ini semakin menguat. Kemudian juga menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan tugas penegak hukum. Di sini misalnya polisi, jaksa, dan hakim. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi. Berikut adalah dampak negatifnya ya, dalam bidang politik. Yang pertama, memunculkan yang namanya terorisme. Jadi perkembangan teknologi ternyata bisa memunculkan yang namanya terorisme. Misalnya ini pemikiran-pemikiran yang tidak benar seperti terorisme ini dapat menyebar secara mudah. Kemudian yang kedua, muncul radikalisme. Yang ketiga, hoax. Jadi dari perkembangan teknologi seperti smartphone ini membuat orang mudah mendapatkan berita dan menyebarkan berita meskipun itu berita yang tidak benar. Selanjutnya ada dampak negatif di bidang ekonomi. Ada beberapa dampak pada bidang ekonomi, yaitu satu, rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor padat karya. Kemudian
pemerintahan hanya sebagai regulator. Yang ketiga, timbul kesenjangan sosial. Yang keempat, membanjirnya investasi asing yang menguasai sektor-sektor vital. Kemudian yang kelima, Indonesia ini dibanjiri oleh produk asing akibat perdagangan bebas atau pasar bebas. Berikut adalah dampak negatif di bidang sosial budaya. Dilihat dari aspek sosial budaya, pengaruh negatif dari kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini antara lain sifat konsumtif. Jadi masyarakat kita ini menjadi cenderung konsumtif, ya. Kemudian terjadi kultur shock, keguncangan kebudayaan. Yang ketiga, memudarnya solidaritas karena dengan adanya media sosial kita untuk bertemu dengan orang lain cenderung menggunakan smartphone atau media sosial dan menghindari untuk bertemu atau bertatap muka. Kemudian westernisasi, jadi kebudayaan yang datang ke negara kita kalau tanpa disaring ini akan menghilangkan budaya-budaya atau nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Kemudian terjadi kesenjangan sosial, sifat individualisme dan juga hedonisme. Kemudian dilihat dari aspek hukum dan hankam. Ini dampak negatif dari aspek hukum dan pertahanan dan keamanan. Pengaruh dari kemajuan iptek terhadap negara Indonesia antara lain munculnya anarkisme, hacker, dan juga terjadinya pelanggaran wilayah. Nah, berikut adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan setelah mempelajari dari materi-materi yang sudah diberikan tadi. Jangan lupa nanti dibaca dulu, kemudian dikerjakan. Dan demikianlah penyampaian materi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.